Salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah. Salah satunya yaitu kenakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, atau disebut juga Logos. Logos dalam bahasa Yunani yaitu firman Allah yang tertulis. Kemudian satu lagi rematos, berasal dari bahasa Yunani rematos, yaitu artinya perkataan Tuhan langsung. Perkataan Tuhan langsung. Jadi kita ketahui ya perbedaannya antara logos dan rema. Logos berasal dari bahasa Yunani, yaitu firman Tuhan yang tertulis, Alkitab yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudaraku, kalau kita baca sehari, tiap hari rutin ya, terus baca 2 pasal, ada orang yang membaca 5 pasal tiap hari, ada bahkan 10 pasal tiap hari. Lama-lama kan akan selesai juga sampai kitab Wahyu. Ya. Jadi saudaraku, terus baca Alkitab, karena Tuhan berkata di Alkitab, di situ ada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu tentang rema, berasal dari bahasa Yunani yaitu rematos. Artinya perkataan Tuhan langsung. Perkataan Tuhan langsung. Seperti dikisahkan di Perjanjian Baru, ya, ketika ada seorang yang buta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh orang itu, basuhlah matamu ke kolam Siloam. Nah, perkataan langsung oleh Tuhan Yesus kepada orang itu, nah itu disebut rema. Begitu juga ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian ada muridnya yaitu Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, suruhlah saya datang kepadamu. Kata Tuhan Yesus, marilah, datanglah. Nah, perkataan itulah, marilah, datanglah, itu disebut rema. Begitu juga yang saya alami. Satu saat saya mengunjungi satu rumah second ya, rumah dari teman saya, karena berkat Tuhan waktu itu mau dibeli rumah tersebut. Nah, kemudian saya janjian dengan teman saya hari jam sekian sore, jam 5 kita ninjau survei rumah kamu. Nah, kemudian saya datang, saya survei, saya lihat. Waktu itu rumah itu dikontrakan kepada orang lain, ada yang tinggal. Jadi saya masuk, lihat rumahnya di lantai ke-1, lalu naik ke lantai 2. Oh, tempatnya luas ya, besar juga. Ya walaupun bangunannya lama, rumah second. Kemudian setelah lihat lantai atas, kemudian saya turun ke bawah. Waktu itu saya ninjau bersama adik saya yang perempuan. Nah, waktu turun setelah melihat situasi bangunan rumah lantai atas, lalu saya turun ke lantai bawah. Nah, waktu akan keluar dari pintu itu saya mendengar satu suara, rumah ini jangan kamu ceritakan atau tawar-tawarkan ke orang lain. Dan waktu itu saya percaya bahwa ini perkataan Tuhan. Nah, itu disebut rema. Karena kalau saya ceritakan kepada teman-teman, apalagi menawarkan rumah itu, saya kan juga agent properti. Saudaraku, tentu ada orang yang akan membeli, sehingga saya tidak dapat rumah. Selama ini saya ngontrak. Saya 14 kali pindah-pindah rumah. Umur udah di atas 50 tahun. Ya, jadi itulah yang disebut rema, itu perkataan Tuhan langsung. Kemudian contoh di Alkitab di Perjanjian Baru lagi, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sebagai nelayan menangkap ikan, Petrus dan teman-temannya.
mencari ikan, nangkap ikan, menebarkan jala, tapi satu ekor pun tidak dapat sampai waktu itu subuh. Lalu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu murid-muridnya itu tidak mendapatkan seekor pun. Akhirnya Tuhan bilang, kamu perahu bertolak lebih ke dalam, kemudian tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Ketika diikuti perkataan Tuhan Yesus, ditebarkan jala di sebelah kanan, maka 150 ekor ikan dapat ditangkap sampai jala itu koyak. Jadi ada hasil. Perkataan Tuhan itu membuat mujizat, membuat hasil kalau kita patuhi, kita turuti. Nah, perkataan Tuhan Yesus langsung kepada Petrus ini itu disebut rema. Walaupun Petrus mengatakan, Tuhan, telah semalam-malaman kami menebarkan jala, tetapi tidak seekor pun ikan yang kami dapat. Lalu Petrus mengatakan, tetapi Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukannya juga. Ya, puji nama Tuhan. Contoh yang lain, waktu itu Tuhan Yesus kira-kira berumur 30 tahun, menghadiri perkawinan di Kana. Di situ ada murid Tuhan Yesus. Di situ ada ibu Tuhan Yesus yang bernama Ibu Maria atau Bunda Maria yang menghadiri pesta perkawinan di Kana. Waktu itu dapat berita bahwa anggur untuk para tamu habis. Saudara bisa bayangkan di mana di satu pesta banyak pengunjung yang perlu minum, ternyata anggurnya sudah habis. Lalu berita itu sampai kepada Ibu Maria, dan Ibu Maria memesankan kepada pelayan-pelayannya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu lakukan, kamu perbuat. Jadi saya percaya dan yakin Ibu Tuhan Yesus atau Bunda Maria ini kan udah tinggal bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anaknya sampai umur 30 tahun. Pastilah mengalami peristiwa mujizat dalam kehidupan rumah tangga Ibu Maria. Mungkin pada saat itu Ibu Maria mau beli makanan, kok di rumah habis, tidak ada makanan. Tapi mengikuti perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang waktu itu Tuhan Yesus juga mengalami masa kecil, umur 12 tahun, remaja, pemuda. Nah, perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada Bunda Maria, Ibu Maria lakukan dan terjadi mujizat. Makanya Ibu Maria sampai mengatakan apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus lakukan. Karena saya yakin dan percaya Ibu Maria juga sudah mengalami mujizat. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengisi tempayan dengan air. Lalu pelayan melakukan mengisi dengan air. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, cedoklah air itu, bawa ke pemimpin pesta. Pelayan-pelayan jelas tahu bahwa ini air biasa. Ketika pemimpin pesta mencoba air itu, wow, dia mengatakan ini air anggur yang enak. Ya, saya belum pernah nemuin satu pesta. Biasanya dihidangkan yang bagus dulu, kualitas bagus, kemudian kualitas tidak baik, tidak bagus belakangan. Tapi ini sampai sekarang nih, sampai pesta sampai sekarang terus dihidangkan anggur yang baik, anggur yang berkualitas, anggur yang lezat rasanya. Saya akan percaya itulah mujizat Tuhan. Jadi, saudaraku, kita harus punya firman Tuhan. Firman Tuhan kita simpan di dalam hati. Ya. Jadi, nah ini kata Yesus. Kata Yesus itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya yaitu Yosua. Yang kita pernah dengar Yeshua Hamashiach. Itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Yesus, kata Yesus, nama Yesus kita baca pertama kali di kitab Perjanjian Baru. Di situ Allah Bapa mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Waktu itu Maria masih perawan.
bahwa kamu karena karunia Allah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Yesus artinya yang menyelamatkan atau penyelamat. Dalam bahasa Ibrani yaitu Yeshua HaMashiach. Atau kalau dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu 600 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus lahir, itu mereka dikatakan Isa Al-Masih. Ya. Yesus dalam bahasa Arab Isa, Al-Masih, atau dalam bahasa Ibrani Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani Kristos artinya yang diurapi. Ya. Jadi nama-nama ini dialih aksarakan. Kalau di Indonesia Yesus Kristus, dalam bahasa Mandarin Yesu. Bahasa Inggris Jesus Christ. Nama di atas segala nama, nama yang maha kuasa. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu ada di bumi ini, waktu itu bangsa Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Ingat pada zaman Nabi Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, waktu itu ada raja Babel yang ditulis itu Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia melihat sebuah patung yang tinggi, yang kepalanya terbuat dari emas, lalu ada dada, ada perut, dan kaki. Jadi waktu itu Nebukadnezar bermimpi. Lalu dipanggillah semua orang yang berilmu, ahli jampi, coba kasih tahu mimpi saya apa. Nah, ini emang sulit ya. Ketika kita berkumpul di komunitas perkumpulan, saya semalam mimpi loh. Coba ceritakan, kasih tahu saya bermimpi apa. Kan sulit, saudara. Tapi kalau saya bermimpi, tolong artikan apa. Nah, itu lebih mudah. Ya, arti dari mengartikan mimpi itu lebih mudah. Nah, ini lebih sulit. Coba ceritakan mimpi saya apa. Ya, nah waktu itu Daniel memohonkan kepada Tuhan, lalu Tuhan mengungkapkan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar melihat patung itu menunjukkan akan ada 4 kerajaan di kemudian hari, dan itu sudah tergenapi. Jadi kepala yang terbuat dari emas itu yaitu kerajaan Babel, rajanya Nebukadnezar. Setelah itu digantikan oleh kerajaan Media Persia. Setelah menguasai beberapa ratus tahun, kemudian ada kerajaan Yunani. Salah satunya penakluk atau pemimpinnya namanya Alexander Agung. Semasa hidupnya usia muda hanya 32 tahun, tapi dia menaklukkan daerah jajahan. Nah, jadi bangsa Israel waktu itu, waktu zaman Tuhan Yesus itu beratus-ratus tahun, ya, selama lebih kurang 300 tahun. Jadi waktu itu kerajaan bumi ini dikuasai oleh kerajaan Yunani. Jadi udah menanamkan bahasa Yunani, budaya Yunani, makanya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama, Kitab para Nabi, Taurat Musa, para Nabi itu semua ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian ada yang dinamakan Septuaginta, Septu artinya 70. Jadi itu bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi waktu itu kerajaan Yunani meninggalkan peninggalan atau warisan kerajaan Yunaninya. Nah, saudaraku, setelah kerajaan Yunani, kemudian kerajaan Romawi. Yang di Alkitab ditulis ada Kaisar Agustus yang memerintahkan rakyatnya untuk diadakan sensus. Maka Yusuf dan Maria waktu itu mereka bertunangan, kembalilah ke Bethlehem. Ya, akhirnya Tuhan Yesus lahir di situ.
tergenapilah mengatakan bahwa Sang Mesias yang dinantikan itu lahir di kota Bethlehem. Jadi pada pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius Agustus namanya. Nah, jadi penanggalan atau kalender Tuhan Yesus lahir, nah itu disebut 1 Masehi. Tuhan Yesus lahir 1 Masehi. Kemudian Tuhan Yesus berumur 12 tahun sampai 30, berarti 30 tahun Masehi. Tahun Masehi, Masehi berasal dari bahasa Arab. Ya, Al-Masih atau Mesias kalau dalam bahasa Ibrani. Itu menunjuk pada pribadi Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau sebelum Tuhan Yesus lahir itu kalau dalam bahasa Inggris BC, before Christ, sebelum Kristus lahir. Lalu sesudahnya suka ditulis AD, yaitu Anno Domini. Anno itu sesudah, Domini Tuhan. Jadi tahun sesudah Tuhan Yesus. Nah, ini penanggalan yang dipakai. Jadi kita percaya bahwa dari Adam dan keturunannya sampai Abraham itu 2000 tahun. Kemudian dari Abraham sampai Tuhan Yesus Kristus itu 2000 tahun. Nah, jadi sampai Yesus Kristus lahir 1 Masehi itu kita hitung mundur, ada yang menghitung mundur. Ada yang menghitung mundur. Nah, Abraham itu di tahun 2000 sebelum Kristus lahir. Lalu kan bangsa Israel 400 tahun dijajah di tanah Mesir. 400 tahun. Jadi sekitar 1500 sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir itu zamannya Musa. Setelah itu terus berjalan akhirnya tahun 1000 sebelum Masehi itu zaman kerajaan Daud. Zaman kerajaan Daud, kemudian akhirnya suku bangsa Israel 12 suku itu terpecah, berserakan, ya, ditawan oleh Raja Babel itu. Lalu terus berjalan sampai dikisahkan pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab atau firman Tuhan terus kita baca setiap hari. Begitu juga sekarang bisa kita download aplikasi yang mengeluarkan suara audio Bible. Kita dengarkan audio Bible. Ya, kita masuk, firman Tuhan masuk ke telinga kita akan menimbulkan iman, percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, manusia itu pusatnya, firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa kita ini bait Allah, tempat tinggal Tuhan di hati kita. Makanya firman Tuhan juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati ini kita harus jaga, tidak boleh dibiarkan. Ya, bagaimana cara menjaga hati kita? Satu, dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nah, ini saya beberapa waktu yang lalu mendengar dari saudara saya, ada satu temannya yang mengatakan bahwa itu kita harus menyebut itu Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani. Tidak boleh katanya melarang menyebut nama Yesus Kristus, bahkan sampai disumpah. Nah, ketika diikuti seolah-olah logis, masuk akal kan. Tapi apa akibat atau efeknya? Dalam 1 bulan dia tidak bisa berdoa, dia kesulitan berdoa, dan berjanji tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Padahal nama Tuhan Yesus Kristus itu nama yang berkuasa, nama Sang Juru Selamat. Nah, kalau sudah demikian harus terjadi pertobatan, cabut, aku mencabut, menyesal, Tuhan ampuni saya, aku mencabut perkataan atau sumpahku, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semenjak itu dia bisa kembali berdoa kepada Tuhan, kembali hubungan yang pulih dengan Tuhan. Nah, jadi itu tadi kembali tentang menjaga hati. Ya, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.
Nah, saudaraku, pada tahun 2003 ada seorang dokter dari negeri Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Dia punya laboratorium, melakukan penelitian, mengambil air dari pegunungan di Jepang. Dia menaruh di sebuah gelas air yang jernih, dua-duanya, 2 botol. Tapi yang satu dia tempel label kasih, lagi damai, sejahtera, I love you, gitu ya. Tapi satunya lagi kata-kata takut, cemas, dan sebagainya. Setelah beberapa waktu, Dr. Masaru Emoto ini melihat molekul air, jadi ada pakai mikroskop elektron yang diperbesar beribu-ribu kali sampai membuat molekul air itu kelihatan. Apa hasilnya? Dia ada menerbitkan satu buku dan foto-fotonya juga sudah diterbitkan. Kalau air yang ada kata damai, sejahtera, kasih, itu strukturnya bagus. Seperti kalau berlian, pernah lihat berlian, perhiasan berlian itu wow, sungguh bagus. Tetapi air yang ditempeli cemas, takut, itu struktur molekulnya jelek, gak karu-karuan, gak enak dilihat. Nah, air dapat diteliti juga ketika gelas air lalu di bawahnya kita taruh foto, ya. Gelas air kita taruh foto Madam Teresa yang dari India itu, seorang ibu yang penuh kasih. Satu lagi foto yang ditaruh Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Ketika dilihat di mikroskop elektron, nah kalau gambarnya Bunda Teresa itu bagus, molekulnya bagus, indah. Nah, tetapi kalau foto Hitler pembunuh orang Yahudi itu jelek sekali, tidak baik. Nah, kemudian juga lakukan percobaan dengan musik, ya. Jadi air di gelas yang diberikan musik sukacita, damai, sejahtera, tenang. Satu lagi diberikan musik rock, musik yang ribut sana sini, tidak karuan musiknya. Itu juga berbeda hasilnya, ya. Musik yang diberikan pada air ketika dilihat di mikroskop elektron, maka hasilnya indah, baik, bagus. Tetapi air yang diberikan musik yang tidak baik, seperti musik rock, musik yang tidak karu-karuan, itu molekul airnya bentuknya tidak karu-karuan, tidak bagus. Jadi air itu bisa membaca, bisa mendengar, walaupun tidak punya telinga seperti manusia. Ia tahu, ya. Bahkan air itu kalau ditulis dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis. Kalau kita manusia kan hanya ngerti bahasa tertentu kan, bisa mengerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi air kalau ditaruh, ditempel, label semua bahasa, lalu diberikan gambar, foto, lalu ditaruh gambar, diberikan musik, air bisa mengerti, bisa paham, ya. Nah, untuk lakukan percobaan yang kita bisa lakukan di rumah, sediakan 2 botol air, lalu kita isi air mineral, masing-masing ada 2 gelas. Kemudian kita tempel, yang satu misalnya aku mengasihimu, I love you, damai sejahtera. Nah, yang satu maaf, tulis kita kata goblok atau tolol, ya. Nah, kemudian setelah berapa hari kelihatannya emang dua-duanya putih, tapi sekarang kita masukkan nasi, segumpal nasi ke dalam masing-masing botol, atau selain nasi, buah kita masukkan ke dalam masing-masing, lalu biarkan beberapa hari kemudian akan nampak perbedaannya. Jadi kalau botol air yang diberi label damai, sukacita, love, itu akan ya
ya pokoknya tidak terlalu kondisinya masih bagus, baik, bandingkan dengan yang satunya lagi nih. Yang tadi kata-kata yang kotor, kata-kata tidak sopan itu akan berwarna kuning, akan hitam-hitaman nasi itu ya. Buah pun cepat membusuk, itu bedanya. Jadi dari sinilah kita dapat belajar, mulai kita dari hati yang bersih. Hati kan menyimpan perbendaharaan, menyimpan firman Tuhan. Maka kita keluarkan lewat mulut perkataan yang memberkati sesama. Kita mengucapkan berkat. Diberkatilah kamu, hai saudaraku. Abraham mendapat firman Tuhan, barang siapa yang memberkati Abraham, maka kehidupan orang itu akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka orang itu akan dikutuk. Hati-hati saudara, kita ketemu sehari-hari dengan orang yang tidak kita tahu. Rupanya orang itu dapat firman Tuhan. Bagaimana kalau firman Tuhan seperti Abraham? Barang siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk kamu akan kena kutuk. Nah saudaraku, makanya kita mengucapkan Tuhan memberkati kamu. Orang itu diberkati, kita pun diberkati. Tapi kalau orang itu tidak layak diberkati, maka berkatnya akan kembali kepada kita. Ya. Jadi dari perkataan ini kita ucapkan keluar kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang memberkati. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Semarang. Dia mendapat satu penglihatan, ini penglihatan dari Tuhan, bahwa ada satu orang, ya kebetulan dia juga hamba Tuhan lagi, pendeta lagi, itu memaki-maki orang lain. Tapi yang aneh yang dia lihat itu, kok dari orang yang maki itu keluar berlian ya? Berliannya masuk ke orang yang dimaki-maki. Ya tentu orang yang dimaki-maki itu tidak melawan atau balas-balasan ya. Jadi di situ terjadi orang yang memaki-maki itu mengeluarkan minus, jadi berkurang, tapi orang yang dimaki-maki itu plus. Ya. Nah, jadi makanya firman Tuhan berkata, berbagailah orang yang menderita demi nama Tuhan. Orang yang setelah melakukan perbuatan baik hasilnya malah dihina, diejek. Nah itu diberkati Tuhan. Ya saudaraku, jadi jangan sedih, tetap berharap, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dari hati kita itu kita juga ada punya pikiran ya, berpikir. Firman Tuhan mengatakan miliki pikiran Kristus. Jadi ada pepatah mengatakan burung yang lewat di atas kepala kita nggak bisa cegah dia lewat. Tapi kalau dia mau bersarang, bikin sarang di atas kepala kita bisa cegah. Kita hindari burung itu membuat sarang di kepala kita. Ini artinya setiap pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak baik itu bisa lewat, masuk ke pikiran kita. Tapi kita bisa cegah, lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang, ya, yang akan membabat, menangkis, mematahkan setiap panah-panah yang beracun, panah-panah yang membahayakan kehidupan iman percaya kita. Kemudian dari hati kita memperkatakan, menggemakkan. Jadi termasuk puji-pujian yang kita keluarkan dari mulut kita. Kalau firman Tuhan berkata, ucapan syukur, puji-pujian, nyanyian, itu satu korban kepada Tuhan. Korban itu artinya pemberian yang kita kan dari ada jadi tidak ada kan. Pemberian sebagai tanda ketaatan, tanda kesetiaan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita kan memberi kepada Tuhan kemuliaan, pujian. Begitu pula ketika kita memberikan korban syukur, bersyukur kepada Tuhan, itu sebutnya korban, memberikan kepada Tuhan. Nah, 5 alasan saudara harus mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan. Saudara harus punya masing-masing alasan, punya pengalaman bersama Tuhan yang berbeda-beda. Kalau saya Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk segala dosa kesalahan saya. Tuhan rela berkorban di atas kayu salib, memberikan nyawanya menebus segala dosa kesalahan saya. Kedua,
Terus saya waktu itu ngontrak sana sini, belum punya rumah. Akhirnya di tahun 2022 ini Tuhan menganugerahkan, memberikan rumah pada saya. Begitu pula transportasi. Waktu itu saya belum punya, hanya jalan kaki sepeda. Tuhan berikan sepeda motor yang baru loh saudara, tidak usah ngangsur. Tuhan berikan. Ya, jadi melalui saudara saya ditransfer uangnya, lalu datang ke dealer motor, diberikan sepeda motor. Nah, kita bersyukur juga nafas yang kita hirup ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Coba saudara ke rumah sakit beli oksigen, satu tabung aja mau berapa, 200.000 sampai 500.000, 600.000, itu bayar. Itu hanya 30 menit, 1 jam saja. Bagaimana kalau terus-terusan kita bernafas harus membeli tabung oksigen? Justru Tuhan berikan kemurahan pada kita sehingga kita bersyukur boleh hidup sampai sekarang ini. Apalagi untuk anak saya juga, ketika Tuhan tolong, ya, Tuhan berikan petunjuk cara gimana menemukan anak saya laki-laki punya teman perempuan. Akhirnya Tuhan beri petunjuk sampai bisa menghubungi orang tua dari anak itu untuk menjemput anak itu pulang. Nah, itu perlu cara Tuhan berikan, strategi Tuhan berikan. Sedangkan anak saya dan temannya nggak mau kasih tahu di mana atau nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, tidak mau kasih tahu. Tapi Tuhan punya cara. Nah, itulah sebabnya aku bersyukur untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan. Jadi akhirnya kembali, jadi dengan pertolongan anugerah Tuhan kita doa kepada Tuhan supaya seluruh hidup kita ini dibersihkan, mulai hati kita yang bersih, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu perkataan kita, perkataan yang memberkati, yang membangun iman, memberi kekuatan kepada sesama, dan juga semua tindak tanduk kita. Tindak tanduk kita termasuk kita nggak berkata-kata, melakukan chatting kepada teman, ayo bangkit, semangat.